Oke, saya rekam dulu. Oke. Ini saya pindah dulu ya, sebentar. Orang ya, aku fisiknya barang kok senang. Nah, ya itu virus juga loh. Ya, mohon maaf saya pindah ruang dulu karena ruangan akan dibersihkan. Oke, suara sudah lebih baik? Suaranya? Sudah Pak. Halo, tes? Ya Pak, sudah. Oke, sip. Ya. Oke, kita mulai. So, jadi basically ya, penelitian itu lebih banyak tantangannya di non akademik sebenarnya. Dan saya pun merasakan sendiri. Begitu saya lulus doktoral ya, susah banget meneliti ya. Entah itu jadi kaprodi lah, jadi inilah. Even setelah saya selesai jadi kaprodi, saya pikir saya bisa istirahat. Malah ditunjuk jadi ketua tim kurikulum. Saya pikir jadi tim ketua kurikulum itu ringan. Ya. Sekarang saya jadi harus ngetuai seluruh lab yang terkait dengan informatika. Jadi ya makin sulit untuk meneliti. Nah, itu kan aspek-aspek non teknis tuh yang kita hadapi ya. Dan mungkin rekan-rekan juga sama gitu ya. Apalagi kalau di kampusnya itu tidak ada orang lagi selain Anda. Nah, di sini kita bicara 7 tantangan ya. 7 tantangan yang dialami oleh saya sendiri dan mungkin rekan-rekan yang pernah mengalami. Tipikal ya, tantangannya itu tipikal. Nggak ada tantangan yang unik. Hampir semuanya sama. Hampir semuanya terpetakan. Kalau tantangan-tantangan teknis sih otomatis sebenarnya isunya itu cuma, ya, saya katakan cuma karena ya hanya itu saja. Isunya itu pada umumnya terkait dengan data yang kurang, data yang nggak bersih, gitu ya. Objek penelitian yang sulit ditemui, ya. Pengetahuan kita yang masih terbatas sehingga harus banyak baca, ya, dan sebagainya. Oke. Sehingga turnover saya begitu nulis lagi, gitu ya. Terus terang saya waktu itu 2021 bersumpah untuk nulis lagi sendiri jurnal, gitu ya. Sendiri jurnal artinya tidak melibatkan mahasiswa, tidak menginginkan mahasiswa jadi penulis 2 atau 3, enggak, pengen sendiri gitu ya. Dan itu turnover yang sangat sulit dikarenakan aspek non teknis. Nah, aspek non teknisnya apa? Ya, aspek non teknisnya itu ada 7 nih di sini. Ada 7 yang kita bahas. Oke. Pertama tuh aspek non teknisnya itu kesulitan untuk mengelola waktu. Ya. Apalagi kalau rekan-rekan yang sudah bekerja dan punya tanggung jawab selain sekolah gitu ya. Entah itu keluarga, entah itu karir Anda, entah itu hobi, entah itu komunitas, ya, seperti itu. Dulu tata kelola waktu itu bisa kita lakukan misalnya per durasi. Satu hari kita cuma mengatakan seperti ini kepada diri kita. Oke, hari ini saya akan melakukan A, B, C, selesai. Tapi sekarang itu nggak bisa dilakukan. Sekarang kita makin tergantung sama yang namanya kalender, ya.
Mungkin teman-teman juga mengalami ketergantungan dengan kalender. Jadi mulai mengisi agenda rekan-rekan di kalender. Pertama, di kalender itu kita hanya sebatas isi, terus kemudian makin lama makin detail, dan semakin detail semakin presisi. Jadi kalau dulunya pekerjaan 2 jam itu bisa dikerjakan 1 jam, sekarang Anda tulis 1 jam. Bahkan presisinya sampai tingkat 30 menit. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengelola waktu, terutama bagi rekan-rekan yang sifatnya multitasking. Dan saya mau katakan seperti ini. Manusia tidak didesain untuk multitasking. Ya. Manusia tidak didesain dengan multitasking. Selalu ada foreground, selalu ada background, sama seperti komputer. Ya. Jadi jangan pernah berpikir mengerjakan disertasi atau mengerjakan tesis sembari misalnya bersosial media. Ya. Jangan pernah memikirkan mengerjakan disertasi dan tesis sembari menyusun dokumen kurikulum. Ya, kecuali memang tesisnya terkait dengan dokumen kurikulum. Oke. Nah, akhirnya waktu itu saya ingat sekali, saya melihat ada sebuah pola mahasiswa doktor. Saya ambil contoh pola mahasiswa doktor yang losing a grip to kita definisikan sebagai mereka lose the train, ketinggalan kereta gitu ya, dikarenakan mereka tidak punya waktu khusus setiap harinya. Ya, setiap harinya punya waktu khusus. Ya. Jadi kalau misalnya Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumat itu ya Anda harus punya waktu khusus. Waktunya berapa lama? Waktunya itu bergeser dari hari ke hari. Sama kayak kalau teman-teman belajar nge-gym ya. Oke. Dulu saya suka banget nge-gym gitu ya. Nah, pada saat itu ini kok saya tembus ya. Ada suara. Oke. Pada saat itu saya ingat sekali untuk melakukan aktivitas penelitian itu sama dengan konsepnya gym. Jadi nge-gym itu pertama 3 kilo atau enggak 5 kilo ya, kita angkat beban 5 kilo. Besoknya itu 5 kilo tapi repetisinya naik. Besoknya naik 7 kilo tetapi biasanya 20 jadi 10 gitu. Habis itu kalau udah kuat 7 kilo 10 jadi 20. Nah, konsep managing time di research juga kayak gitu. Pertama, teman-teman alokasikan waktu 1 jam. Ya. Cari 1 jam tersebut waktu yang pas. Nah, saya waktu itu sekolah dalam kondisi kayaknya izin belajar. Ya. Jadi masih kena kuliah, masih kena membantu kampus. Sehingga waktu itu prime time saya itu pagi. Jadi saya mulai jam 5 ya, sampai jam 7 karena kampus masuk jam 8. 5 sampai jam 7. Sudah. Kayak gitu aja setiap hari. Ya, kayak gitu aja setiap hari. Tapi di dua jam tersebut benar-benar fokus. Tidak ada yang namanya sosial media, tidak ada yang namanya WhatsApp, tidak ada yang namanya aktivitas lain, tidak ada yang namanya managing apapun, tidak ada. Benar-benar fokus ke research. Dan temukan prime time-nya. Temukan prime time ini artinya coba teman-teman lihat 1 jam di pagi hari dengan 1 jam di malam hari, rekan-rekan ngerasa energetiknya di mana, powernya banyak di mana. Nah, oke, powernya banyak di mana. Ya, karena tipikal manusia itu ada yang morning tea atau coffee person gitu ya. Ada yang pinter di pagi hari sampai siang, ada yang pinternya di siang hari sampai malam. Nah, itu nggak bisa. Itu kayaknya udah ya bukan kodrat DNA ya, itu tampaknya pelatihan evolusi yang terjadi di tubuh Anda. Dan itu diterima aja. Oke. Terus kemudian cara yang utama untuk melakukan sebuah
tata kelola waktu yang pas, itu coba buat roadmap. Buat roadmapnya bagaimana? Roadmap ini nanti enak banget untuk ditunjukin ke pembimbing atau promotor. Dan ini Anda akan tahu Anda sudah sampai mana. Dan roadmapnya nggak harus pakai work breakdown struktur Microsoft Project ya, nggak usah. Waktu itu saya ingat sekali ya, karena pembimbing saya itu ada 5 bahkan, ada 5 pembimbing saya. 2 itu dari luar negeri, 3 itu dari dalam negeri. Satunya dari MIPA, 2-nya dari UGM, 2-nya dari teknik, 1-nya dari MIPA, 1-nya dari industri, 1-nya dari industri juga, ya, yang satunya ACM, yang satunya IEEE. Ya, seperti itu. Karena waktu itu kebetulan collaboration research. Itu saya kasih roadmap aja. Roadmapnya tebak dibuat pakai apa? Ya, ada yang tahu nggak roadmapnya dibuat pakai apa? Saya pakai apa Pak? Gua nggak pakai Sio. Saya pakai Xmind. Tahu nggak Xmind? Oh, ya Pak, Xmind. Pakai mind map. Terus mind mapnya ditambah icon. Kalau udah selesai ikonnya checklist gitu. Jadi begitu saya ketemu pembimbing tahu berapa jauh saya udah melangkah dan berapa jauh saya ketinggalan, dan dia bisa ngelihat overall. Jangan-jangan di langkah selanjutnya ada yang bakal salah. Ini yang sering dilupakan nih sama teman-teman. Ya, teman-teman menganggap flowchart di research method itu sudah cukup, padahal enggak. Ada task-task yang di luar research method itu yang membuat teman-teman merasa kerepotan. Misalnya nih, mereschedule expert misalnya. Itu kan repot. Itu harus masuk. Nah, setiap tahapan di roadmap itu didetailkan lagi di to-do list harian. Ya. Zaman dulu saya pakainya namanya aplikasinya itu Astrid. Namanya Astrid, kayak nama orang gitu ya. Terus ganti Wunderlist. Sekarang kemudian ada Microsoft To Do. Pakai itu. Harus pakai to-do list. Harus pakai to-do list. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dari yang roadmap itu dipindah ke to-do list, terus habis itu setiap itu dikasih deadline, set. Ya. Sehingga begitu Anda men-checklist, Anda punya kepuasan sendiri, begitu mundur Anda punya rasa bersalah sendiri. Itu yang membuat Anda tetap termotivasi. Sekarang banyak yang loose karena lupa roadmap, nggak pakai to-do list, ya, berbekal pada research method, berbekal apa yang ada di kepala Anda. Nah, itu ya. Jadi, managing your time itu bukan masalah ngalokasiin waktu untuk penelitian saja, enggak. Tetapi juga menggambarkan seluruh waktu yang dibutuhkan untuk penelitian. Nah, gitu. Oke. Oke, terus kemudian isu kedua yang umum dialami adalah merasa sendiri. Ya, doktoral itu adalah pertempuran sendiri. Ya. Anda merasa seperti itu? Padahal enggak. Doktoral atau master itu penelitian itu merasa sendiri. Padahal enggak salah. Betul, lonely experience. Even Anda merasakan pembimbing mungkin gak ada gunanya gitu ya, selain tanda tangan gitu ya, misalnya seperti itu. Oke. Memang betul seperti itu. Ya. Tapi harus digarisbawahi definisi lonely experience ini apa. Lonely experience ini kok bisa menjadi satu bumerang yang cukup berat ya pada saat tidak dikomunikasikan, terutama tidak dikomunikasikan ke pembimbing. Ya. Saya mengapresiasi sekali waktu itu di lab. Kebetulan saya labnya waktu itu kepala lab di Jarkom gitu ya. Kemudian karena tidak diizinkan untuk merangkap jabatan digantikan oleh Pak Lukito gitu ya. Di lab Jarkom itu saya benar-benar mempersilahkan seluruh mahasiswa doktoral yang residen untuk membawa apapun yang membuat mereka nyaman. Pengen mereka bawa kulkas, microwave, alat memasak, ya, barbecue, silahkan dimasukin tuh di lab Jarkom. Kenapa? Untuk menghindari yang disebut dengan lonely experience. Tujuannya apa? Smoothing the curve. Ya. Karena apa? Karena pada satu titik teman-teman akan merasa sendiri dan nggak tahu maju bener nggak,
salah gimana gitu ya. Apalagi kalau ketemu pembimbing yang sok sibuk gitu ya, super sibuk. Kalau saya kan cuma sok sibuk ya, super sibuk. Oke. Nah sekarang nanganinya gimana pertanyaannya kan? Nah, nanganinya adalah di sini, oke, join research group. Jadi kalau ada research group join. Nah itu udah kita koridorkan. Bahkan di seluruh di lab informasi ini akan dikoridorkan research group. Sehingga nanti semuanya akan basisnya research group. Yang kedua, buat jadwal bersama dengan yang lain. Buat jadwal bersama dengan yang lain. Maksudnya apa? Misalnya nih, Mas Amar ke kampus. Cari teman misalnya dengan siapa? Yang seangkatan. Di sana. Kerjakan bareng, pada saat stuck biasanya nanti bisa saling ngobrol. Dan saling ngobrol itu biasanya ada solusi. Walaupun solusinya bukan berasal dari teman ngobrol Anda. Ya. Saya ingat sekali waktu itu hari Jumat, waktu itu saya juga melakukan penelitian, saya bersama rekan saya gitu ya, nggak nemu-nemu kenapa ini datanya nggak beres-beres, kenapa pre-processingnya jelek sekali gitu. Kayak ngobrol biasa aja gitu ya. Setelah itu sholat Jumat, setelah selesai sholat Jumat, tiba-tiba nemu aha moment gitu, dan jalan. Dan itu solving sekitar 5-10 menit. Jadi coba, ya kayak gitu ya. Yang ketiga, advisory group. Maksudnya gini, teman-teman yang punya pembimbing yang sama, baik itu pembimbing 1, 2, dan 3 yang sama, coba melakukan konsolidasi. Kira-kira kapan akan melakukan bimbingan bersama. Walaupun nggak bimbingan bersama, setidaknya harinya sama. Jamnya beda, boleh seperti itu. Itu akan lebih mudah. Ya. Kalau sekarang kan saya mau membuka di channel tim, kapanpun pengen ngomong, itu dipersilahkan. Karena saya akan setiap pagi pasti cek. Cuma, masih ada cumanya nih kekurangannya. Kekurangannya adalah nggak semuanya itu comel. Nggak semuanya itu cerita. Yang nggak cerita ini yang bahaya. Ya. Makanya kalau dikombinasikan dengan aturan yang pertama, aturan dengan diberi schedule itu lebih enak. Ya. Jadi cerita, coba membuat deadline untuk diri sendiri. Setiap 2 minggu sekali saya akan lapor ke advisory saya. Nah, gitu. Buat kayak gitu ya. Oke. Dan koordinasi sama teman-teman yang bimbingannya sama. Misalnya yang bimbingan keduanya sama-sama Bu Suni ya koordinasi. Bimbingan yang samanya dengan Pak Insaf ya koordinasi. Nah, gitu. Ya. Akan sangat bagus punya base camp dan kumpulannya teman-teman sesama mahasiswa S2 atau S3. Gitu ya. Oke. Dan untuk menghindari lonely experience yang harus teman-teman ketahui adalah bagaimana mengconnect advisor Anda. Ada advisor yang sukanya di visit. Ada advisor yang sukanya via email, nggak suka pakai sound langsung gitu. Ada advisor yang sukanya asinkronus. Anda meninggalkan pesan, dia akan membalas. Nah, ini harus tahu modelnya gimana. Masing-masing advisor itu. Karena beda-beda. Oke. Waktu itu saya ingat sekali, gitu, karena advisor saya itu adalah dari industri, dokter gitu ya. Dia salah satu lead engineer untuk NetBeans. NetBeans itu tools untuk buat IDE Java gitu ya. Dia cuma bisa ditemui setelah jam kerja dan 1 jam di pukul X sampai Y. Ya sudah ngikutin. Nah gitu. Ya. Oke. Jadi beda-beda. Ya. Nah, berikutnya biasanya isu yang ketiga yang kita alami secara non-akademik adalah kita tidak punya experience yang mencukupi. Dan ini sesuatu yang wajar. S3 kan sekali seumur hidup, S2 sekali seumur hidup. Kalau Anda punya experience S2 dan S3, ya ngapain sekolah lagi? Ya kan? Seperti itu. Tapi lack of relevant experience juga terkait dengan apa yang biasa lakukan dan Anda lakukan baru pertama kali. Contohnya misalnya tuh, buat plugin untuk Visual Studio. Nah, itu pertama kalinya. Nah, kan kerepotan tuh pasti. Oke. Misalnya pertama kalinya Mas Amar saya minta IDS-nya ditaruh di cloud, terus Mas Amar pertama kalinya nih, kan itu lack of relevant experience. Ya nggak apa-apa ya. Sekarang pertanyaannya gimana cara solvingnya? Baca yang banyak. Oke. Kalau teman-teman, saya punya satu trik yang pendek banget, yang simple sekali. Ngetik
Kalau ngetik 1 jam, cuma dapat 1 paragraf, itu Anda kurang baca. Kalau misalnya Anda udah fokus gitu. Tapi kurang. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, cara bacanya, ya Anda kumpulkan. Saya ingat sekali waktu dulu karena saya itu nggak biasa baca di layar, saya print out semua. Saya print out semua paper yang related dengan itu. Jadi begitu saya udah buat abstrak dan abstrak itu disetujui oleh advisor saya, di abstrak kan ada kata kunci tuh, ada keywords ya. Keywordsnya harus saya samakan dengan computing classification system. Tahu ya teman-teman ya, CSS ya, computing classification system ya, CCS. Harus saya samakan. Setidaknya mirip-mirip. Dari situ, dari keyword tersebut, saya tarik semua. Saya tarik semua papernya, saya print out papernya semua. Ada itu 100 lebih paper. Lalu saya bagi-bagi, saya jadi beli binder yang itu. Saya kasih bagi-bagi. Simbol merah itu kalau misalnya papernya itu paper yang benar related dengan saya. Simbol kuning itu kalau paper yang support dengan saya. Simbol hijau itu misalnya paper yang keywordnya aja sama tapi nggak ada hubungannya dengan saya. Kayak gitu, saya kasih sticky note yang kecil-kecil itu. Ya. Dan saya baca satu-satu, saya stabilo. Setelah saya stabilo, saya tulis di notes. Ya. Saya tulis di notes. Saya tulis di OneNote. Ya. Saya tulis di OneNote. Dari situ biasanya ada author yang Anda sangat interest dan Anda bisa kontak dia. Syukur-syukur dia mau support riset Anda. Jadi cara saya menemukan mentor saya yang kelima. Jadi kebetulan mentor yang keempat itu akhirnya dia sibuk sekali karena tinggalnya di Bangalore, India. Dia sibuk sekali. Kerjaannya cukup padat. Dia mengatakan it's enough for me to support you dan you can continue the journey. Saya harus cari mentor lagi karena itu program collaboration. Akhirnya saya nemu mentor dari IBM. Dokter juga. Dia fokus ke green energy. Tapi dia pernah mengalami hal yang sama dengan penelitian saya. Dari situ saya nemu mentor saya. Nah, itu setiap pagi saya email-emailan. Dan dia balas walaupun cuma pendek. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang Anda perlu mentor di luar advisory Anda. Ya. Bisa senior Anda, bisa penulis yang buat paper seperti Anda, bisa praktisi yang mengalami isu seperti Anda, itu akan membantu. Ya. Jadi bisa mentor, senior researcher, sama supervisor. Itu ya, buat catatan. Ya, karena kalau Anda baca aja, Anda lupa kadang-kadang. Oke. Yang kemudian yang umum terjadi adalah poin 4 yang umum terjadi yang kita alami adalah kita lupa fokus dan direction. Ini sebenarnya diakibatkan oleh pemikiran kita yang berpikir bahwa disertasi kita atau tesis kita itu tidak punya kontribusi. Sehingga yang Anda lakukan untuk membuat kontribusi tersebut adalah Anda meningkatkan kompleksitasnya. Oke, variabelnya ditambah. Kemudian setelah variabel ditambah, keluarannya diperbanyak. Yang tadinya hanya algoritma ditambah software, ditambah framework, ditambah guidance, ditambah apa. Cuma untuk menunjukkan bahwa penelitian Anda berkontribusi. Nah, ini yang mengakibatkan kita lack of focus. Jadi lack of focus itu bisa jadi diakibatkan oleh, ini kalau yang dari sisi intrinsik ya, bisa jadi diakibatkan oleh keinginan Anda agar terlihat risetnya punya kontribusi besar. Padahal sih tujuan utamanya itu kalau S2 solving problem by doing some modification, by doing some research. Ya. Jadi master itu solving problem by doing some research and modification. Ya. Kalau S3 juga solving problem, ya, tapi complex problems. Ya.
By doing apa? By doing deep research. By doing a lot of research. Jadi risetnya bisa jadi nggak satu kali kalau S3. Okay. And can contribute to the knowledge. Bisa berkontribusi ke pengetahuan. Ini yang susah nih. Nah, dan yang ini Anda berpikir kalau kontribusi pengetahuan itu harus sesuatu yang besar, panjang, ya, mewah gitu ya. Okay. Dan sebagainya. Padahal sih satu pun sudah bisa berkontribusi. Suatu hari ada seseorang yang namanya itu apa ya namanya? Namanya itu Hungary siapa gitu ya. Dia yang menciptakan Hungary Notation. Ya, Hungary Notation. Tahu ya Hungary Notation ya? Yang kayak gini nih, notation Hungary. Yang sekarang kita sebut dengan misalnya STR something. Teman-teman kalau ngelihat fokusnya dia atau enggak teman-teman tahu Pascal. Pascal itu punya Pascal itu buat suatu notasi yang namanya Pascal case gitu ya, Pascal case. Pascal case. Dan ternyata Pascal case itu adalah sebuah hasil pendidikan. Padahal kalau Pascal case isinya ya cuma apa namanya cuma variabel aja gitu ya. Oke, ya. Lalu bagaimana mengovercoming-nya? Ini salah. Oke. Rupanya saya sudah lupa. Bagaimana mengovercome lack of focus or direction? Bagaimana caranya? Diskusi dengan advisor Anda. Overshoot atau tidak? Over complexity atau tidak? Ya, seperti itu. Oke. Jadi pada saat Anda merasa saya punya pendekatan yang sangat menarik waktu itu. Waktu itu siapa yang melakukan hal tersebut ya? Kalau nggak salah yang melakukan hal tersebut adalah Mbak Septi. Sayangnya Mbak Septi nggak hadir sekarang. Mbak Septi itu saking bingungnya, dia udah maju kompre dengan judul tersebut. Sebut saja judulnya X. Oke. Pada saat judulnya X, ya, oke, dia udah maju kompre. Kemudian di tengah kompre dia ragu. Dia ragu. Kenapa bisa ragu? Karena satu hal, hati-hati pada saat mengambil sebuah penelitian yang sifatnya multidisiplin. Itu akan memberatkan Anda. Itu akan membuat Anda tidak bisa berkonsentrasi. Karena ada hal-hal yang tidak diketahui. Seperti itu. Ini sorry agak bising di depan ya. Semoga tidak terganggu. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Saya pengen aktifkan noise suppression-nya gimana? Kalau masih terdengar ya. Jadi tiga tips untuk lack of focus or direction. Pertama, ya, apa yang dilakukan Bu Sapti? Kita belajar dari Bu Sapti ya. Maaf nih ngomongin orang, nggak ada orang. Nggak apa-apa, nanti dia dengar rekaman. Yang dia lakukan adalah dia buat several version. Several topik bahkan. Topik A, topik B, topik C. Dia melakukan source research semua. Topik A ini gimana, topik B, topik C. Topik A itu topik existing dia yang sekarang ragu. Topik B adalah topik yang usulannya, topik C adalah topik yang usulannya dia. Terus dikumpulkan tuh semua pembimbing. Kocak. Disumpulkan semua pembimbing. Di kontak lewat channel. Kan di channel juga kan ada pembimbing kedua Anda dan pembimbing ke-1 Anda gitu. Dikumpulkan. Dimension. Pak, ini saya ingin ketemu. Saya ingin diskusi 30 menit sampai 1 jam.
Kemarin sekitar 1 jaman. Udah 1 jam. Dikumpulkan. Akhirnya call. Saya dan Pak Lukito, karena pembimbingnya saya dan Pak Lukito. Ya. Seperti itu. Ngobrol. Selesai itu 1 jam. Dia sudah sangat confident sekali kalau dia akan ganti judul. Akhirnya sekarang ganti judul loh dia. Ganti judul. Dan kita sebagai pembimbing juga akan confidence kalau itu bakal selesai. Karena saya pribadi tahu jawabannya. Bahwa itu akan selesai. Ya. Nah. Jadi kalau nanti teman-teman lack of focus kayak gitu ya. Buat several version yang bikin Anda ragu. Buat several version yang bikin Anda ragu. Lalu kumpulkan semua pembimbing Anda. Ya, invite your all advisors. Kumpulkan di waktu yang sama. Lalu ngobrol. Selesai itu 1 jam. Yakin. Dan setelah itu Anda akan lebih ringan. Daripada Anda ya muter-muter dan sebagainya. Nah, gitu. Oke. Nah, isu yang kelima itu isu takut gagal atau tanpa kontribusi. Ingat ya, teman-teman, baik S2 atau S3, bahwa gagal nggak apa-apa. Nggak ada, gagal itu selalu punya kontribusi. Even gagal itu punya kontribusi. At least Anda bisa menunjukkan kalau itu gagal. At least Anda bisa menunjukkan kalau itu not work. Jadi karena ketakutan tanpa kontribusi, akhirnya nih, ya, ada beberapa mahasiswa yang nekat, ya, mengubah data kuesioner supaya hasilnya bisa diterima, yang mengubah dataset supaya nilai my errornya rendah, nilai my-nya diterima, gitu, dan sebagainya. Jangan, ya. Karena begitu penguji tahu, begitu ditanya secara kuesioner itu tahu, itu lebih fatal efeknya. Jadi hindari itu. Selama proses Anda benar, walaupun gagal, itu tetap ada kontribusi. Bagaimana saya yakin kalau riset saya punya kontribusi? Pertama, cari artikel yang sama. Teman-teman pernah merasa nggak baca artikel jurnal, terus kemudian Anda mengatakan, lah gitu doang. Cuma gitu aja. Tapi Anda melakukan hal yang sama. Anda nggak lolos di jurnal itu. Terus Anda bertanya, kenapa? Gitu. Ya. Begitu Anda melihat similar artikel, itu artinya Anda sudah berada di track yang benar. Justru Anda mengatakan bahwa Anda tidak di track yang benar kalau Anda sulit menemukan similar artikel. Similar artikel ini bisa saja sama metodenya, bisa saja sama masalahnya, bisa saja sama hasilnya. Nah, gitu. Lalu kalau sudah nemu, ditanyakan, Pak, ke supervisor Anda, Pak, kontribusinya udah bener nggak nih? Kontribusi saya ini cukup nggak untuk dikatakan sebagai master degree atau doctoral degree? Nah, yang ketiga, lakukan validation. Kita udah bahas ya, internal validation, external validation, conclusion validation, udah. Ya, seperti itu. Kalau Anda nggak yakin lagi dengan kontribusi Anda, ya, Anda buat short survey, distribusikan itu. Misalnya Anda kurang yakin nih, aduh, benar nggak sih framework saya itu bisa melakukan, akan bermanfaat bagi orang-orang untuk mengetahui asli atau tidaknya sebuah informasi, misalnya hoax analyzer. Buat short survey, minta mereka tes prototipe Anda, dan mereka minta pendapat. Hal seperti itu, sesederhana itu bisa menunjukkan kontribusi. Setidaknya untuk S2, itu sudah pasti. Untuk S3, belum tentu, tergantung subjeknya siapa. Publish, ya, publish. Publish juga untuk menentukan bahwa Anda punya kontribusi atau tidak. Ya. Publish di key yang tinggi dulu. Lihat paper yang sama dengan Anda yang disitasi dan itu papernya di mana, Anda submit di tempat yang mana, di tempat apa, disubmit sama. Misalnya paper yang saya acu itu ada di jurnal Higher Education misalnya. Ya sudah, saya submit di jurnal Higher Education. Ditolak oleh editorialnya langsung, nggak apa-apa. Ya, artinya saya
bisa mundur lagi ke bawah di queue yang selanjutnya, terus sampai akhirnya ke conference. Nah, ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai Anda terlalu ngoyo. Aduh, saya pengen banget jurnal nih, gitu. Kalau enggak apa-apa. Kan masih ada syarat bisa basisnya kombinasi conference dan jurnal. Ya, gitu. Ya. Dan biasakan dibagi-bagi. Kalau teman-teman udah sampai bab 2, publishlah ke conference untuk literatur review. Kalau teman-teman sudah bab 3, publishlah ke conference untuk misalnya validation of method atau comparing the method. Kalau teman-teman sudah ada bab 4 dan 5, publishlah ke jurnal untuk mengetahui kontribusinya. Jadi ada 3 kali itu kesempatan teman-teman. Literatur review, method, dan resultnya. Nah, oke. Jadi kayak gitu yang dimaksud publishing idea. Jadi jangan ragu ya, aduh cuma literatur review, jangan. Sikat aja gitu ya. Nah, publishing dilema. Itu yang nomor 6. Oke. Publishing dilema. Publishing dilema tuh berbagai kendala yang kita alami pada saat melakukan publikasi artikel. Ya. Bagaimana memfasilitasinya? 1, temukan jurnal yang related dengan topik Anda. Diurutkan, dirankingkan. Ya. Saya pernah lihat yang bagus itu siapa ya? Kalau nggak punyanya Bu Nur, punyanya Bu Mbak Elisa, Bu Elisa kayaknya itu bagus tuh. Nah, jadi dia punya Excel, atau Bu Umi ya, saya lupa. Dia punya Excel yang isinya itu ini urutan jumlah jurnal gitu ya, berdasarkan topiknya dia, saya nggak tahu. Itu ada Excel template-nya. Nah, jadi bisa di ranking jurnal apa yang paling banyak. Jadi pakai pendekatan SLR ya. Jurnal apa yang paling banyak publish terkait dengan topik saya. Baca buku tentang academic writing. Baca buku tentang academic writing. Itu akan membantu Anda untuk short circuit pada saat menulis. Ya, short circuit pada saat menulis. Nah, teman-teman bisa melihat mana ya? Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini. Nah, misalnya Freshbank di Manchester. Ini ya, academic Freshbank. Ini sangat baik nih. Kenapa? Itu teman-teman bisa niru tuh kata-katanya itu. Ya. Jadi ada Freshbank, itu sangat-sangat penting. Nah, itu. Ditiru kata-katanya, terutama untuk nulis publikasi. Ya, ditiru kata-katanya untuk nulis publikasi. Oke. Start with higher target. Ya. Saya sangat apresiasi sekali kalau ada di sini ya dengan Mas Bayu. Ya, Mas Bayu itu kalau perang dia itu nyerang semua benteng musuh. Nggak peduli level dia berapa. Ya. Tapi dengan seperti itu dia berhasil meningkatkan levelnya. Yang even itu saya merasakan dia surprise atau melebihi dari yang saya bayangkan gitu ya. Oke. Ditembak semua tuh, ditolak semua nggak apa-apa gitu ya, seperti itu. Bolak-balik tuh Mas Bayu bilang ditolak lagi nggak apa-apa, seperti itu ya. Coba lagi, akhirnya yang terima gitu, dan seterusnya. Kayak gitu teman-teman juga ya. Ya, tembak aja dari yang tinggi-tinggi itu, dari Q1. Walaupun Anda merasakan paper Anda nggak bagus banget, nggak apa-apa. Ya. Syukur-syukur dapat feedback tuh dari editornya. Ya. There is no contribution at all with your paper. Nggak mungkin mereka ngomong gitu. Ya. Paling mereka bilang it's not suitable for our journal. Kayak gitu. Syukur-syukur dapat feedback. Ya. Nah, planning publikasi Anda, tadi yang saya katakan ya, planning publikasi. Begitu nyampe bab 2, literatur review. Bab 3, method. Bab 4, bab 5, result. Ngerasa resultnya banyak, dipecah. Jadi beberapa publikasi. Idealnya 3 minimal, kalau untuk disertasi. Ya. Untuk riset S2 ya 1 cukup. Ya. Bahkan maksimumnya bisa 5 untuk publikasi. Ya, gitu. Oke. Berikutnya, hal yang paling sulit atau tantangan yang paling sulit adalah supervisor Anda sendiri, termasuk saya, gitu ya. Oke.
Supervisornya itu kadang-kadang sok sibuk atau beneran sibuk. Lalu bagaimana menanganinya kalau supervisor sibuk? Pertama, Anda harus cari frekuensi supervisor tersebut. Beda-beda. Seperti saya lebih suka frekuensi yang saya inginkan, frekuensinya rendah tapi sering. Atau yang saya sebut dengan heartbeat frekuensi. Jadi diskusinya singkat-singkat tapi sering, seminggu sekali, seminggu 2 kali itu. Ada yang pembimbing itu pengennya impuls frekuensi. Satu tinggi tapi nggak sering-sering, sebulan sekali. Anda harus tahu gitu. Ya. Tapi yang paling penting regular. Jadi nggak bisa disamakan. Anda juga nggak bisa menyalahkan kalau misalnya ada pembimbing yang sulit ditemui dalam sebulan. Enggak. Karena mungkin frekuensinya dia frekuensi tinggi, ya. Oke. Frekuensinya frekuensi amplitudenya tinggi, gitu ya. Tapi frekuensinya rendah misalnya gitu. Nah, gitu. Yang ketiga, usahakan selalu buat riset log. Tanggal ini, hari ini saya ngapain aja? Ada masalah apa? 1 kalimat aja sehari. Ya, nanti akan kelihatan. Setiap ada masalah, tolong digaris bawahi, dikasih mark, dikasih tanda gitu ya. Dikasih mark, dikasih tanda kalau akan ditanyakan oleh pembimbing. Nah, oke. Ya. Cerita kalau Anda stres ke pembimbing. Ya. Jangan Anda menutup-nutupi. Jangan Anda pura-pura tegar. Ya. Dan jangan pun Anda kebanyakan ngeles atau sedih gitu. Jangan sampai sini lah Pak, ini aja, jangan juga kayak gitu ya. Karena definition of sufficient kan ada dipegang di supervisor. Kalau supervisor merasa cukup, terus mereka maju, terus kemudian nanti pas kelayakan disertasi dikatakan tidak layak, yang malu supervisor Anda. Oke, jadi jangan usahakan hindari aspek-aspek yang Anda tutup-tutupi dengan supervisor Anda. Ya, misalnya datanya kurang, Anda diem aja. Misalnya Anda ngerasa nggak bisa coding, Anda paksain. Nah, jangan. Ya, seperti itu. Harus ada jalan tanpa harus mengurangi kualitas. Yang salah itu negosiasi yang bisa mengurangi kualitas. Ya, gitu. Yang terakhir adalah meminta saran dari program studi, terutama terkait dengan publikasi. Boleh nggak publikasinya kombinasinya 2 conference 1 jurnal? Boleh nggak kombinasinya seperti ini? Kira-kira saya bisa majunya kapan? Yang kayak gitu. Itu akan membantu kita menyusun roadmap yang tadi, yang pertama seperti itu ya. Ya, udah tuh ya. Itu 7 masalah yang kita sering temukan dari aspek non teknis, mulai dari memanajemen waktu, kehilangan fokus ya. Oke, publishing dilema dan sebagainya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, oke. Ya udah, mungkin sekarang bisa diskusi nih. Mungkin kita sekarang bisa diskusi. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang mau curhat? Boleh. Kok ini sepi? Isi Pak. Halo. Ya, monggo. Oh. Ini Pak mungkin apa ya terkait mungkin masuk apa curhat bukan bertanya ya. Tadi alhamdulillah dapat masukan terkait dengan yang poin ke apa tadi untuk report Pak ya, untuk report. Memang kalau yang pengalaman buat saya ini kesulitan untuk report ya, karena belum terbiasa membuat report untuk progres. Jadi tadi sudah mulai terbayang apa yang kita kerjakan bisa terlaporkan dengan baik jika ada report. Kalau di Pak di tim bimbingan Pak Ridi mungkin ada ini nggak Pak ya, ada standar di tim bimbingan Pak Ridi yang bisa kita ikuti, mungkin seperti apakah
bukan format sih ya, mungkin yang agak mendekati jenis format lah bisa kita acu untuk kita gunakan sebagai acuan apa ya, progress report lah mungkin ya enaknya. Nah kalau saya juga lihat di teman-teman mungkin ada juga sih, mungkin saya juga agak bingung ini apa namanya menyesuaikannya. Mungkin itu sih Pak. Iya, iya. Maksudnya template reset log ya? Iya Pak, betul Pak. Kayaknya template reset log tuh pernah saya taruh di Yang di tim itu Pak ya. laman di Teams paling pojok Ya. kanan itu ya. Betul, itu juga ada. Cuman saya kadang masih agak kesulitan nih apa namanya menyesuaikan yang dilaporkannya dengan format. Pertama harus punya roadmap dulu. Ya, harus punya roadmap dulu. Roadmap ini susunlah dengan Xmind misalnya atau mind map dulu. Oke, ya kan? Ini dulu ya Mas ya. Kita bicara ini dulu. Setelah sudah menyusun roadmap dengan Xmind atau mind map, ya. Nanti kan hasilnya tuh ya kayak ginilah kira-kira riset Anda. Kayak gini nih ya. Ya. Selanjutnya, setiap milestone yang ada di sini, ini kan biasanya milestone. Ya. Ya. Di setiap milestone itu biasanya ada set of tasks. Misalnya milestone pertama literatur review misalnya ya. Selesai selama 2 bulan, tasknya apa saja. Habis itu kan dibuat to-do list. Ya, misalnya saya pakai Microsoft To Do misalnya. Ya, seperti itu. Atau pakai Planner kalau Anda pakai Office 365, di situ ada yang namanya Planner. Nah, itu. Oke, pakai Planner. Nah, setelah sudah pakai To Do itu, kan ada tasknya nih. Tasknya itu dimasukin ke research log. Ya. Jadi research log nanti isinya cuma gini. Ya. Oke. Ya. Terus task yang Anda taruh di to-do list di situ. Setelah itu comment. Ya, comment and question. Oke. Misalnya tasknya ya. Finding 25 journals related with IDS misalnya. Nah, tasknya itu ya. Oke. Terus ditulis di comment questionnya, dari 25 jurnal yang saya temukan, ada 4 jurnal yang saya mirip dan saya akan minta validasi ke advisory saya. Ditandai itu. Saya minta validasi ke advisory saya, ditandai. Habis itu Anda besoknya kirim email ke advisor. Sertakan jurnalnya. Makanya saya selalu menyarankan, selain Anda punya itu, Anda juga punya grup reference. Pakai Mendeley itu loh. Iya. Betul, Pak. Nah, itu. Sehingga nanti bisa ngacu gampang ke ininya Anda, ke supervisor Anda. Ya. Jadi nanti bisa kayak gitu. Ya. Tuh. Oke. Jadi cukup ini aja, Mas. Nah. Oke, Pak. Yang ini yang agak panjang, ya. Gitu. Bisa, Mas. Kalau itu tuh aktivitas harian nggak akan ngabisin waktu Anda. Justru yang lupa kayak gini, nanti mereka akan feeling lost. Betul, Pak. Banyak banget. Ya, betul. Banyak banget. Orang yang nggak punya roadmap aja bingung tuh mau ngapain gitu kan. Iya, betul. Ini ngabisin ini ngapain ya? Oh, saya buat ini nih. Tapi nggak ditulis kan? Iya, betul. Kadang pas tak tuh kita bingung, Pak. Dia akan ngalami overwhelming. Overwhelming itu apa sih? Kepanikan. Kepanikan. Kenapa panik? Karena nggak dicatat. Nah, gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, gitu ya. Semangat ya. Makasih, Pak. Ya, monggo yang lain silahkan. Mungkin saya Kalau bisa ada nambahin, Pak Arid. Oh, boleh. Ya, ini Ibu harus nanya karena ini idenya Ibu ini. Bawa topik ini. Saya juga belum pernah ngisi topik kayak gini. Terima kasih Pak Arid atas banyak masukan yang saya sudah bikin notes ini. Nah, yang tadi yang ditanyain sama mungkin bisa sharing sedikit dulu pas mata kuliah apa ya sama Pak Sunu dan Pak Hanung itu dulu yang pas angkatan saya itu diberi saran gitu Research ya. method. Iya mungkin atau penulisan ilmiah saya agak lupa. Jadi untuk membuat semacam riset log yang harian. Jadi tulis gitu. Dan nanti mungkin itu yang bisa disalin ke ini yang apa namanya to-do list-nya itu Pak Amar. Jadi hari ini ngerjain apa dan sebagainya itu kita sudah ada catatannya gitu. Ya itu mungkin nambahin aja sih.
Pengalaman kalau untuk saya, karena saya juga sekarang statusnya kan izin belajar ya, jadi saya harus membagi antara tugas dari kampus dan tugas untuk disertasi. Jadi kita bisa lihat performa saya bulan ini banyakkan di mana, saya ngapain dan sebagainya, tahu loss-nya di mana. Begitu Pak Amar. Iya, iya, iya. Makasih Bu. Berarti Bu Nur sudah termasuk ahli bagi waktu, karena sulit. Ya. Apalagi nanti kalau apalagi kalau berkeluarga juga ya. Apalagi masih punya si kecil ya Bu Nur ya. Iya Pak. Iya, nah, luar biasa itu perjuangan. Enggak Ya juga tetap sih Pak, istiqomah. ya, banyak jatuh Insya bangunnya Allah Pak. lancar. Silakan, ada yang lain? Izin Pak Ridi. Halo, Silakan. terdengar suara saya? Saya Iya, suaranya terdengar. Ini mohon maaf. Iya. Sayanya yang lagi agak bising. Monggo silakan. Iya. Saya mau tanya Pak. Ya pertama kali saya terima kasih kepada Pak Ridi dan teman-teman yang lain juga ikut membuat saya jadi lebih semangat gitu ngerjakan S3. Karena saya sudah sering putus asa ini. Itu. Terutama ini Pak, saya mau tanya kalau misalkan disertasi kita ini tergantung pada pihak eksternal gimana ya Pak ya? Jadi misalkan di topik saya ini kan tentang kurikulum seperti yang Pak Ridi tadi sampaikan di awal ya Pak. Nah itu kan sangat tergantung kepada dokumen kurikulum dan kebetulan itu sekarang kan sedang proses perubahan kurikulum Pak, menyesuaikan kampus Merdeka itu. Nah saya ini terus terang bingung juga, sempat terkendala beberapa bulan karena nunggu itu gitu loh Pak. Karena kan kalau mau menggunakan yang lama itu banyak yang nggak mau gitu. Jadi respondennya itu nanti aja nunggu yang baru gitu. Yang ngapain kok pakai yang lama gitu. Jadi terus terang aja ya ini kalau ada kendala dari eksternal ini saya agak bingung juga Pak. Mungkin mohon sarannya gitu Pak. Bagaimana caranya supaya bisa tetap ada progres ya, tapi ya ini, tapi halangan dari yang eksternal ini juga tetap bisa diatasi gitu. Oke, terima kasih Pak Ridi. Bu Elisa itu saya sampai pernah dipanggil Prodi gara-gara Bu Elisa. Oh iya. Ceritanya. Iya. Ya, Maaf, waktu itu Pak. Bu Elisa kebingungan terkait dengan pembimbing waktu itu. Ya, pokoknya intinya itu ya. Iya. Sampai waktu itu Bu Elisa sempat menghilang. Nah, udah, saya cerita sampai itu. Saya mulai ragu, ini pasti Bu Elisa sibuk nih di sana. Karena terus terang saya punya apa? Ada mahasiswa juga ya, yang kebetulan dari Surabaya juga gitu ya, dan mengalami hal yang sama. Entahlah, di Surabaya itu pekerjaannya rupanya padat sekali. Sudah sampai pada satu titik Bu Elisa, saya dikontak oleh Mas Sunu. Ini cerita saja. Mas Sunu menunjukkan artikel dari Bu Elisa. Dia mengatakan seperti ini, Mas Ridi kan manggilnya karena kita kan seumuran gitu ya. Mas, ini mahasiswa panjenengan Mas. Iya, ini nulis bagus sekali. Ini overshoot ini untuk sekedar literatur review waktu itu. Saya ingat sekali. Bu, terus kayak jadi jurnal ya seperti itu. Nah dari situ saya mulai paham ada faktor eksternal yang membuat Bu Elisa mengalami isu. Jadi bukan faktor internal. Karena itu levelnya Mas Unu loh, yang maksudnya dia udah YouTuber terkenal, terus misalnya punya paper banyak gitu kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengeliminasi faktor eksternal ini kan ya. Caranya mengurangi faktor eksternal adalah satu, ya, kasih timeline. Kalau misalnya sampai timeline itu tidak kesampaian, pakai the latest version yang ibu punya. Misalnya belum rilis, ya, walaupun kurikulumnya belum rilis, nggak apa-apa, pakai yang itu dulu untuk bahan itu. Karena perubahannya itu tidak akan signifikan kok. Dibanding ibu menunggu waktunya gini, selang waktu menunggunya dengan selang waktu menggunakan data yang sudah ada, itu tidak menghasilkan kontribusi yang signifikan. Karena idenya itu tetap ada di ibu. Ibu kan cuma perlu validator kan?
Iya, betul Pak. Heeh, Untuk cuma yang validator. respondennya itu loh Pak. Nah kalau Cuma respondennya validator. belum mau itu yang saya bingung Pak. Ya Oh, kalau oke Pak. respondennya belum mau, mulai switching diskusi sama advisor, apakah bisa ganti responden? Seperti itu, ya. Iya, Jadi terima kalau kasih misalnya banyak Pak. Bu Elisa sudah menunggu sekitar sebulan 2 bulan nggak berubah-ubah, pikirkan untuk switch responden, ya. Ya, itu bisa difasilitasi. Karena menurut saya isunya isu eksternal. Isu eksternal itu isu yang tidak terkontrol, tapi kita bisa geser. Beda dengan isu internal, ya. Terkontrol, tapi belum tentu kita bisa geser. Ya, gitu. Ya, Iya. mungkin itu saja. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ridi untuk masukannya. Oke. Ini saya punya waktu 4 menit lagi. Ya, saya sudah ditunggu meeting lagi jam 10. Ya. Maaf ini ya. Saya sibuk banget ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Tadi ceritanya Pak Ridi tentang penjelasan tadi kelihatannya banyak yang terjadi pada saya Pak. Jadi terima kasih. Bukan terjadi pada Bu Umi. Semuanya mengalami. Memang betul Pak. Memang betul Pak. Jadi benar gitu loh, apa yang dijelaskan itu memang juga terjadi pada saya. Dan ya kesalahan saya mungkin karena nggak buat roadmapnya di otak tapi tidak tertuliskan gitu di ini, sehingga kadang kalau ada yang gangguan lain gitu ya terganggu jadinya gitu Pak. Thank you Pak. Ya, mulai sekarang susun roadmap, belum terlambat. Ya, seperti itu. Susun roadmap belum terlambat. Kalaupun nggak pakai mind map, setidaknya pakai table. Ya, pakai table. Zaman-zamannya Bu Mira itu saya minta pakai table. Zaman-zaman sekarang nanti mungkin saya akan minta pakai mind map. Ya, silakan dibuat susun roadmapnya supaya lebih kelihatan. Setiap diskusi tunjukkan roadmapnya dan Anda sampai mana. Udah, gitu aja. Oke Pak, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Oke ya, kalau nggak ada saya cukupkan sekian nih. Ya Pak, terima Saya kasih. mau lanjutkan kembali. Ya, semoga sehat selalu dan ingat kalau ada sesuatu cerita, jangan diem aja apalagi dipendem ya. Karena Anda bukan tape, Anda manusia ya. Jadi kalau tape dipendem makin enak ya. Bukan manusia. Terima kasih Pak. Ya, Ya, Pak. oke, gitu ya. Terima Ya, kasih terima Pak. kasih semuanya, Terima sehat kasih, selalu Pak. ya semuanya. Yuk. Terima kasih Pak. Gimana Bu Umi? Kita bukan tape loh Bu Umi. Oh, kalau saya sih emang rajin curhat, Bu. Oh, Masya Allah. Jangan dipendem Bu Umi ya. Iya, saya emang rajin curhat kalau sama Pak Ridi. Kalau saya bilang lagi stres ya saya bilang, Pak saya lagi stres gitu. Nah, ini ada Bu Sapti. Tadi Oh, Bu disebut Sapti. Maaf, saya yang telat, saya siapa? lupa. Oh, berarti tadi pas jadi topik belum masuk ya? Oh, nggak tahu, saya jam 10 baru join. Keren lah Bu Sapti itu seringkali memberi semangat pada saya ya. Gimana? Benar. Kalau Mas Bayu, aduh udah deh. Terlalu tinggi deh, udah panutan banget nih Mas Bayu. Bu Nur bisa di stop Bu recordnya Bu. Oh iya, belum di stop. Siapa ya? Pak Ridi yang Oh berarti harus keluar rumah dulu ya baru bisa di stop. Oh iya, baiklah. Oke, kita live dulu ya. Ya, terima kasih semua. Terima kasih Selamat semua. berkarya, tetap semangat, sehat.